Jika Anda sedang mencari sebuah medium SUV yang keren seperti Honda CR-V ya, tapi tenaganya badak kayak Toyota Fortuner, mungkin ini video buat Anda. Di sebelah saya ada GWM Haval H6, sebuah mobil medium SUV yang keren banget, tapi harganya itu cukup bersahabat. Selamat datang di channel Kelly, jangan kemana-mana. Ya, sekarang posisi saya ada di GWM Store Pondok Indah Mall 1 ya. Kita lihat di sini store-nya keren banget ya. Ini temanya udah modern, kita lihat ada mobilnya di dalam 2, ada kafenya dan juga kayaknya ada yang lagi training. Ya, sebelumnya mungkin saya cerita ya mengenai GWM itu singkatan dari Great Wall Motors ya, memang dari China. Nah, GWM ini itu mulai bisnis itu tahun 1984. Jadi memang bukan anak baru sih ya. Awalnya itu GWM itu jualannya truk ya, setahu saya. Jadi makin kesini dia jualan SUV dan sekarang di tahun 2024 ini Haval H6 diperkenalkan di Indonesia. Kalau kita lihat mobilnya ya, mobil ini kalau dilihat langsung itu keren. Ya, jadi mobilnya kayaknya nggak fotogenik ini, karena kalau kita lihat di video tuh biasa aja. Tapi kalau kita lihat langsung, presence-nya itu beda ya. Jadi mobil ini kelihatannya sangat gagah sih, keren ya. Dengan harga tidak sampai 600 juta, mobil ini udah ketahuan ya ngelawan siapa ya. Dia otomatis kita tahu semua dari desainnya aja ini ngelawan medium SUV rajanya ya, yaitu Honda CR-V sekarang yang sudah hybrid dan juga ada yang turbo ya. Nah, dengan harga beda sekitar 200 jutaan ini, apakah mobil ini bisa bersaing ya? Nah, makanya hari ini kita akan cari tahu mengenai mobil ini. Ya, sekarang kita bahas mengenai desainnya. Haval H6 ini memiliki sebuah desain yang kalau bisa dibilang kontemporer ya. Sebuah desain yang tidak terlalu mencolok dan tidak terlalu ingin resiko gitu kalau saya lihatnya ya. Tapi sekarang kita bahas depannya dulu aja, satu-satu ya. Dari bonetnya, dari atas ke bawah, ini melengkung. Dan kita memiliki grill yang bisa dibilang sangat dinamis dan mirip sama salah satu mobil Eropa ya, kita tahu semua lah ya. Dengan tulisan Haval di tengah. Ini yang bentuknya lucu ya, jadi ada kotak terus ditempel gitu, bukan dia masuk ke dalam grill tapi ada di kotaknya terus ditempel gitu. Terus kita lihat di sini lampunya sudah proyektor 2 ya, dengan DRL di sini udah keren sih. Dan di sini ada kayak striping model mobil Eropa kayak tadi gitu ya, yang lari ke tengah. Di sini kita lihat grillnya itu sebenarnya kotak-kotak, tapi dia ada ornamen silvernya kecil-kecil seperti ini ya. Dan kita lihat di sini sensornya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan di sini ada radarnya juga. Terus di bawah sini sudah chrome ya, ada ornamen chrome-nya di bawah, dan kita lihat ada fog lamp-nya yang kayak mini proyektor gitu ya. Jadi keren sih. Oke, sekarang kita ke samping. Ya, kita lihat di sini ya, emang mirip sama medium SUV, emang rata-rata seperti ini ya. Jadi look-nya itu memang agak membulat seperti medium SUV Jepang pada umumnya ya. Cuman kalau kita bandingin sama Eropa kan kadang-kadang ada yang otak, ada yang bulat, tapi ini lebih membulat gitu ya. Di sini ada over fendernya, tapi di sini belum kilap ya, plastik. Di sini menggunakan ban ukuran 225 55 ring 19. Jadi velgnya ini beda ya. Biasanya kalau zaman sekarang itu velgnya kan two-tone ya, tapi ini enggak. Jadi dia warnanya itu ya abu-abu aja gitu. Jadi memang tadi saya bilang desainnya emang cukup simpel ya. Jadi memang kita kelihatan sih dari sini velgnya juga simpel, tapi ya cocok sih dengan temanya memang minimalis. Kita lagi ke belakang. Di sini spionnya sudah tidak menempel di pilar A ya, jadi lebih safety karena mengurangi blind spot. Dengan ada lampu LED dan ada kamera di sini karena mobilnya sudah kamera 360. Kita lihat di sini ada tarikan silver hingga belakang, balik lagi ke depan ya. Jadi masih ada ornamen silver ini untuk membuat looknya elegan gitu. Di sini handle-nya putih sewarna body, dan kita lihat di sini side skirt-nya ada warna chrome. Ya, jadi ada chrome atas dan juga chrome bawah. Kita ke bagian belakang lagi. Oh ya, di atas ada roof rail ya. Di sini roof railnya bisa dipakai ya, karena ini memang ada ganjelannya di atas sini, jadi memang bisa dipakai. Dan kita kelihatan di atas ini ada panoramic sunroof yang sangat lebar ke belakang. Di sini kita lihat untuk bahan bakar
Sekarang kita ke belakang. Ini adalah bagian belakang dari Haval H6. Kita bisa lihat rame ya. Kalau lagi nyala ya lampu remnya. Kita lihat di atas ada shelving antena. Di sini ada spoiler yang integrated karena di sini ada putih dan di sini ada hitam. Yang di samping kiri dan kanan, dan lampu rem yang panjang ini jelas banget. Jadi kalau kita ngerem pasti kelihatan. Dan di sini ada defogger dan di sini ada wiper dan lampu LED-nya yang memanjang. Ini kelihatan sekali ya, dan juga di sini ada ornamen chrome yang memanjang juga dengan tulisan Haval warna chrome. Di sini ada tulisan H6 HEV menunjukkan kalau ini adalah mobil hybrid, dan di sini ada GWM Great Wall Motors. Ini adalah sebuah merek baru di Indonesia ya. Ada reflektor warna merah dan di bawah kita lihat ini reflektor juga. Terus di sini kita lihat ada diffuser yang modelnya seperti ini ya. Jadi ini banyak banget siripnya. Ada lebih dari 20 sirip dan knalpotnya itu ada di kiri. Mengenai lampunya ini, lampunya lucu ya. Jadi di bawah ini ada tarik lagi, tarik ke bawahnya gini terus garis-garis. Ini mirip sama mobil yang kemarin saya baru review, kok bisa sama ya. Sekarang kita coba buka. Oh ya, sorry. Di sini ada kamera belakang. Ya, sekarang saya coba buka bagasinya. Ya, sudah power back door ya, tentu saja. Dan di sini ada tombol untuk nutup. Dan kita lihat di sini bagasinya cukup lebar ya, cukup panjang sih. Sebenarnya mobilnya agak aneh ya. Kalau di spec sheet itu panjangnya itu 4,7. Tapi kelihatannya itu lebih besar sih gitu ya. Jadi kalau kita bawa koper besar kayaknya sih bisa muat 2 hingga 3 ya. Jadi ini cukup besar nih. Dan di sini ada kayak ini untuk cover belakang ya, ditarik seperti ini. Jadi kita bisa menutupi barang-barang kalau kita mau sembunyiin supaya nggak kelihatan. Tapi ini juga bisa dicopot sih biasanya sih. Dan untuk lebih mendapat space lagi, kita bisa nurunin jok tengah ya harusnya seperti ini ya. Nah, itu space-nya akan jauh lebih besar ya kalau kita dorong ke depan. Kita lihat di bawah sini ada apa. Nah, di sini ada baterai yang pertama ya. Jadi baterai mobil hybrid tuh sekarang kayaknya trennya memang di belakang. Di sini juga ada akinya. Oh ya, ini ada tire pressure tool. Ini ya untuk pompa ban ya. Kalau kempes jadi nggak ada ban serep sih ini. Sekarang saya tutup ya. Ya, sekarang kita lihat ini adalah bagian mesin dari Haval H6. Ya, dalamnya sudah rapi ya, catnya sudah sewarna bodi dan juga ada peredam. Kita lihat di sini motor listriknya di sebelah sini ya. Jadi tenaganya itu ada dua ya, jadi dari mesin biasa dan juga dari motor. Nah, kalau dari mesinnya itu bertenaga 150 PS dan torsinya 230 Nm. Sementara di motornya itu memiliki tenaga 177 PS dan torsi 300 Nm. Jika dikombin keduanya, disatukan ya, total tenaganya itu adalah 243 PS dan torsi 530 Nm ya. Jadi memang powernya hybrid ini bisa dibilang luar biasa ya. Saya juga sebenarnya penasaran ini apakah benar, karena ini mesinnya itu hanya 1500 cc, 4 silinder 16 valve ya. Dengan motor tadi yang memang tenaganya cukup besar sih, 200 lebih ya. Jadi kalau dikombin tenaganya ini 243 dan torsi 530. Ini kan kalau di atas kertas itu berarti di atas Fortuner yang 2800 ya. Jadi saya penasaran sih, mungkin setelah ini kita akan lakukan driving impression apakah tenaganya sebesar itu. Ya, inilah bagian interior dari Haval H6. Interiornya bagus ya. Terasa mewah, terasa kedap, dan juga bisa dibilang didesain dengan sangat baik. Jadi nggak hanya tempel sana sini gitu ya. Contohnya di sini MID-nya ini yang ukurannya 10,25 inci itu memberikan informasi yang cukup baik. Sementara untuk entertainment display-nya di sini ukurannya adalah 12,3 inci. Terlihat juga sangat baik ya dengan warna yang cerah dan hitam yang cukup pekat. Karena saya orang yang nggak cukup kecil ya, jadi saya tuh ukuran XL juga. Saya di mobil ini cocok ya, karena apa? Memang saya bisa duduk dengan cukup leluasa. Di sini bangkunya sudah elektrik ya di bagian depan, dan juga kita bisa set di sini maju mundur reclining ya. Ya, juga ada head adjuster ya. Dan yang paling spesial dari mobil ini, joknya itu sudah ventilated ya. Jadi bisa mengeluarkan angin yang dingin. Jadi nyaman. Kalau di Jakarta ini yang panas, kita kalau bisa dapat bantuan sedingin mungkin. Jadi tidak hanya di AC tapi dari jok pun kita dapat angin yang cukup dingin ya.
Dengan desain yang seperti ini kita bisa melihat kalau Haval itu mempersiapkan mobil ini dengan cukup baik. Di sini soft touch ya, dan di sini ada aksen berwarna rose gold ya, membuat mobil ini agak sedikit diangkat kemewahannya ya. Juga kita terlihat di sini juga ada nih rose gold di tuas door trim dan juga di setir. Ada aksen rose gold ya. Terus di sini pun empuk dengan desain AC yang ada di tengah dan di pinggir ya. Terus di sini sudah floating, tapi di sini black piano jadi terkesan mewah ya. Di sini ada charger untuk HP dan di sini pun ada tombol analog. Di sini power dari AC, di sini untuk parking, di sini defogger dan di sini ada hazard dan juga untuk tombol AC dan juga fan-nya. Di sini kita lihat tuas transmisinya yang cukup sederhana. Saya agak kecewa sih nih, kalau bisa ya harusnya pakai tuas ya, tapi dia modelnya bulat seperti ini, cukup berat sih ya. Jadi nggak flimsy, nggak terlalu enteng kayak di REV gitu ya. Dengan transmisi R, N, dan D, sementara parkingnya tuh ada di sini, kita tekan di tengahnya gitu ya. Terus di sini ada tempat buat naruh kunci kayaknya sih. Lalu di sini pun ada tempat yang bisa kita jadikan cup holder kalau kita angkat seperti ini ya. Jadi kita bisa jadikan cup holder untuk 2 buah cup, ataupun kita bisa buat seperti ini buat naruh HP ataupun yang lain. Dan di sini ada tombol untuk membuka kompartemen ya, untuk armrest di sini. Ini pun cukup lega dan di sini pun sudah stitching dan dibalut oleh kulit. Jadi memang kesannya itu sangat mewah. Dan di sini ada parking dan di sini ada auto hold untuk electric parking brake. Sekarang saya ke atas, di sini bahannya sudah masih fabric ya, tapi ada teksturnya. Dan untuk vanity mirrornya, dua-duanya sudah ada lampunya. Sayangnya warnanya kuning ya. Dan mobil ini sudah menggunakan panoramic sunroof dengan satu tombol kalau saya tekan untuk membuka ya, jadi dia bisa membuka dan bagian atasnya pun bisa kita buka ya. Tapi ya kalau untuk Jakarta panas kali ya, jadi saya tutup lagi aja. Tapi ya cukup ya membuat lighting di mobil ini lebih terang dan lebih menarik gitu ya. Kalau siang hari, kalau kita jalan-jalan ke Peak atau kita jalan-jalan di Sudirman, bisa kelihatan jalan yang bagus kalau kita duduk di belakang. Nah sekarang untuk joknya saya bicara lagi, karena tadi sudah ada ventilated seats ya, tapi bahannya itu sudah kulit, jadi sangat mewah ya. Di sini juga ada laci yang cukup lumayan, tidak terlalu kecil dan pas lah gitu ya kelihatannya. Setirnya ini sudah dibalut dengan kulit tentu saja, di mana kontrol di sebelah kiri sebelah kanan itu biasanya untuk HU dan juga untuk audio. Untuk HU-nya ini bisa kita custom ya. Jadi kita bisa set nanti di sini, kita bisa custom. Sementara MID-nya secara standar di sebelah kiri itu ada kecepatan, di sebelah kanan sekarang ada sensor pintu, dan di tengah ada kelihatan H6-nya tuh lagi di tengah ya, lagi jalan. Ini harusnya nanti menjadi indikator sensor pada saat mobil ini berjalan. Di sini pun ada P untuk parking dan di sini ada drive mode normal yang bisa kita ganti drive mode-nya itu di HU. Nah, ini bisa kita ganti di sini. Ini ada driving mode. Jadi ada 4, ada normal, eco, sport, dan snow. Ini sebenarnya agak ribet juga ya kalau kita taruh di sini ya. Ini sebenarnya agak bahaya juga. Enakan sebenarnya ada tombol, tapi enggak, driving mode-nya tuh ada di sini. Ini ingetin saya sama MG4 EV ya. Jadi kita mesti masuk menu dulu. Setirnya tentu saja sudah tilt steering dan juga sudah teleskopik ya. Dan di sini untuk lampu dan sen ini kebalik ya. Tadi saya sempat kebalik tekannya, dan di bawah sini ada tuas untuk mengatur cruise control ya. Di sini sudah adaptive cruise control tentu saja, di mana sensornya sudah lengkap semua. Sekarang kita akan bahas head unitnya. Nah, sekarang head unitnya ini tentu saja sudah kompatibel dengan Android Auto dan juga Apple CarPlay. Di sini sudah ada Joox ya, aplikasi bawaan musik, dan juga MyTuner. Di sini ada radio, Bluetooth music dari HP-nya kita, USB music kalau kita colok dari eksternal, ada USB video dari eksternal, dan juga ada aplikasi-aplikasi HP lainnya. Di menu utama sebenarnya yang penting-penting ini ada di atas ini sih ya. Ini salah satunya adalah charging efficiency. Nah, di sini kelihatan ya kalau di sini mesinnya lagi muter dan lagi isi energi ke baterainya gitu ya. Dan juga ada data tambahan seperti energi consumption trend. Nah, dari beberapa jam terakhir energinya yang dipakai itu berapa lama. Ini ada green energy dan ada purple energy ya, energy recovery dan electricity consumption. Terus ini ada driving tips juga. Terus untuk kameranya, kalau saya ngeliat di sini ya, ada fitur auto parking dan juga ada reverse tracking. Reverse tracking ini kalau kita masuk ke jalan buntu, terus kalau kita mundur bingung, nah jadi kita bisa mengambil jalur yang tadi itu menggunakan reverse tracking ya. Sekarang saya bahas kameranya, ini sudah 360, bisa kita putar kameranya itu ya. Kita
kita bisa cek kamera yang mana dari sini ya. Jadi ada semua lengkap, depan, belakang, kiri, kanan yang ada di spion, dan kita bisa putar ya. Jadi ini fitur 360-nya sudah oke. Oh, ini ada juga nih transparansi, bisa kita ganti ya, kelihatan mobilnya ataupun enggak gitu. Trajectory itu arah mobilnya, kita bisa lihat kalau maju ke depan atau lagi mundur gitu ya, itu 2D atau 3D bisa kita set. Ada object alert ya, ada road mode. Nah ini kalau kita ingin menarik garis lurus ya pada saat kita mundur. Jadi ya cukup komplit kamera 360-nya. Oke, intelligent driving ini adalah assist ya. Biasanya ini digunakan pada saat kita jalannya itu di tol. Kalau misalkan lagi jalan biasa sebenarnya agak bahaya kalau Jakarta ya. Biasanya saya matiin semua. Di sini dia bisa ngerem sendiri atau dia bisa belok sendiri gitu ya. Di sini ada crash safety assist, ada cross assist, ada front crash warning sensitivity. Jadi biasanya kalau saya matiin ya. Terus di sini ada rear side assist, di sini ada blind spot detection. Nah, kalau ini sih kepake door open warning, ada rear crash warning. Ini sih nggak apa-apa kita nyalain, ada lane assist. Nah, ini biasanya kita gunakan juga kalau saat di tol, misalkan jalan lagi sepi gitu ya. Ada lane assist, ada emergency lane keeping. Jadi kalau misalkan mobilnya keluar dari lane-nya, dia akan kembali sendiri. Ada wisdom dodge, berarti dia akan menghindar dengan otomatis. Nah, biasanya kalau kayak gini agak, kalau di Jakarta atau di Indo biasanya dimatiin aja sih mendingan. Nah, ini traffic sign, dia akan mengenali sebuah traffic sign. Tapi saya nggak tahu apakah di Indonesia fitur ini bisa ya. Other di sini hanya ada vehicle reset. Sekarang kita ke sebelah kanan, di sini ada home, di sini ada all apps, di sini ada settingan AC. Kita bisa naik turunkan AC di sini ya. Nah, ini ada fan-nya. Nah, kita masuk ke menu AC seperti ini ya. Ini ada tujuan AC. Di sini ada AC on atau off atau auto, dan di sini sudah dual zone. Kiri kanan itu kita bisa set, jadi bisa ngeset temperaturnya masing-masing ya. Oke, sekarang di bagian kanan driver ya, kita bisa lihat di sini ada power tailgate ya. Di sini untuk ketinggian sinar untuk headlight ya. Di sini ada traction control off, dan di sini ada auto distance hill assist ya. Terus di sini ada kompartemen buat taruh koin ya. Dan di sebelah sini kalau kelihatan, karena ini sudah floating mode ya. Jadi di bawah itu di sini ada power socket dan juga ada USB tipe A, belum tipe C. Dan start stop buttonnya ada di sini sih. Sekarang saya bahas door trimnya ya. Door trimnya ini kalau secara umum warna itu ada 3, ada warna hitam, ada rose gold, dan juga ada putih. Ini bawahnya pun hitam, dan di sini ada black piano, juga ada chrome. Dia cukup banyak ya warnanya, tapi kelihatannya sih elegan sih. Di sini sudah soft touch juga. Ya, ini juga soft touch, sudah soft touch semua dengan ada stitching warna putih. Dan di sini pun ada top loader dan speaker ya. Ini 1 dan 2. Dan juga fitur yang tidak terlalu kelihatan di sini ada head up display ya, karena di sini ada bolongan sebarungan nih. Di sini ada head up display di mana kita bisa melihat kecepatan di sudut pandang driver dengan lebih jelas. Ini bisa safety sih, dan saya ngelihat di sebelah kanan tuh ada sensornya ya, sensor ADAS-nya ada. Jadi cukup komplit sih mobil ini. Oke, untuk bagian penumpang H6 ini bisa dibilang cukup lega ya. Lihat aja nih, tadi settingan depan masih ada hampir 1 jengkal ya. Jadi roomnya sangat luas bisa dibilang. Headroomnya juga jauh buat saya yang tingginya 177, dan duduknya pun saya cukup nyaman dengan ada armrest yang ada 2 cup holdernya di sini, disupport dengan 2 AC jadi kiri dan kanan ya, udah masing-masing dengan ada 2 port USB tipe A. Nah, yang saya bingung ini sekarang kayaknya nggak bisa di recline ke belakang ya. Ini nggak tahu ada yang ganjel apa karena emang nggak bisa. Tapi kalau emang nggak bisa, sayang banget ya. Jadi di belakang kita begini doang, tapi ya cukup nyaman juga sih, nggak perlu recline. Tapi ya kalau misalkan bisa recline ya lebih ada additional value aja gitu, lebih nyaman buat di belakang. Di sini sudah ada hand grip, dan di sini sudah ada lampu yang berwarna putih ya. Di sini hard plastik ya, tapi nggak kelihatan murahan sih. Di sini ada speaker, di sini ada tuas yang berwarna rose gold yang masih diplastikin nih, dan di sini soft touch warna putih. Ini leather ya, terus ada piano black di sini mengkilap, dan ada warna chrome di sini, ada stitching lagi. Jadi ya desainnya oke sih. Ada speaker juga di bawah berwarna hitam, dengan ada kompartemen kecil di sini, juga ada kantong di sini ya. Terus banyak stitching, kelihatan putih ini ya. Jadi kelihatannya tuh joknya sporty semua ya. Ini juga banyak stitching putih, dan kayaknya di sini belum ventilated seats ya. Ada ISOFIX di sebelah sini buat bawa anak-anak, dan fitur mewah yang ada di mobil ini salah satunya adalah kita bisa memajukan jok dari belakang. Jadi kita need extra space, kita nggak perlu nyuruh driver, kita nggak perlu nyuruh orang depan, jadi kita tinggal tekan sendiri aja. Jadi
bisa dapat extra space untuk melonjor. Sekarang kita coba driving impression. Udah kebayang sih harusnya mobil ini seperti apa di bawahnya ya. Cuma untuk mastiin aja. Mari kita jalan. Sekarang saya ada di Pondok Indah Mall 1, di mana memang jalannya itu tidak ideal. Ini hanyalah sebuah parkir mall ya, jadi memang tidak ideal. Tapi kita akan mencoba saja. Di sini jalannya itu kita lihat itu dari batu ya, gravel, dari stone ya. Jadi kita coba untuk mencoba suspensinya ya. Kita coba bawa mobil ini. Ya, yang pertama sih memang walaupun mobil ini cukup besar ya, kelihatannya dari luar, tapi saat saya kendarai itu rasanya tidak besar dan juga tidak terlalu tinggi. Jadi rasanya sih ya normal-normal aja. Dan kesan pertama adalah kedap ya. Jadi saya tidak kedengaran suara terlalu banyak dari luar gitu ya. Dan untuk driving position ini cukup nyaman, pas sih buat saya ya. Dan di sini ada head-up display membuat kecepatannya ini terlihat dengan sangat clear ya di depan. Nah, sekarang saya ada di daerah yang penuh dengan jalan yang tidak rata ya. Jadi saya akan coba manuver. Ya, bener sih. Menurut perkiraan saya gitu ya. Oh, ini ada sensornya. Kalau kita dekat sama batu-batuan dia akan ngingetin kita gitu ya. Ya rasanya memang kayak bawa apa ya? CR-V baru lah gitu yang turbo tapi rasanya nih. Rasanya kayak bawa yang turbo. Jadi kita coba kira-kira kalau kita gaspol ini seperti apa rasanya. Oke, sekarang saya masuk ke sport mode. Nah, saya pindah ke sport mode. Satu, dua, tiga. Yes. Tenaganya oke juga ternyata gitu ya. Jadi mobil ini kalau CR-V itu kan 2000 natural aspirated hybrid gitu ya. Tapi mobil ini 1500 turbocharged hybrid. Nah, tadi saya pikir tenaganya ya harusnya nggak terlalu kayak 2000 ya, tapi kurang lebih sama dan di atas kertas malah tenaga ini bisa lebih tinggi. Nah, ini gimana caranya GWM buat seperti itu? Oke juga sebenarnya. Untuk respon setir menurut saya cukup baik ya. Oke sih, ini lebih responsif daripada Tank 500 yang tadi kita juga lagi coba gitu. Jadi responnya bisa dibilang setir ini cukup baik dengan kalau rem ya saya mau nyoba agak susah ya, tapi kan ini udah 4 cakram ya, depan belakang udah cakram semua. Kalau misalkan kita mau tes rem itu harus ada tempat khusus dan saya pengen nyobain lagi sih di sini. Suspensi mobil ini setelah saya coba di mall ini ya, rasanya itu memang tidak terlalu empuk. Nah, kenapa tidak terlalu empuk? Biasanya memang kalau suspensi itu ada yang empuk banget demi kenyamanan, tapi ada juga suspensi yang agak keras demi keselamatan. Nah, kalau saya nilainya karena mobil ini itu biasanya yang beli laki-laki lah ya harusnya kalau mobilnya gagah seperti ini biasanya gitu ya. Kan ini kan head to headnya sama CR-V ataupun mobil Mazda gitu ya. Jadi memang biasanya kalau laki-laki itu senangnya suspensi itu memang agak keras. Supaya apa? Pada kecepatan tinggi itu mobil ini tidak selimbung kalau suspensinya itu empuk. Supaya dia nggak goyang lah. Nah ini kan berasa ya. Jadi memang tidak terlalu empuk. Tapi kalau buat saya sih ya pas. Jadi emang karakter suspensinya itu tidak terlalu empuk tapi pas lah kalau menurut saya. Oke, untuk kesimpulannya, mobil ini dengan harga hampir 600 juta itu bisa menjadi value ya buat Anda yang mencari sebuah medium SUV dengan banyak fitur ya. Misalkan sekarang kalau kita bandingkan mobil ini ya head to head-nya itu sama ya itu saja CR-V baru yang harganya memang sudah 800 juta. Selain itu juga mungkin ya walaupun beda ya ada leather frame yang harganya kurang lebih yaitu ada juga Fortuner ataupun Pajero Sport. Nah, mendingan beli yang mana? Nah, ini sebenarnya kalau kita dari value ya, dari fitur, mobil ini sebenarnya nggak kalah ya. Cuman memang dari brandnya yang Great Wall Motors itu yang memang baru di Indonesia, ini biasanya yang menjadi alasan sebuah deal breaker ya orang jadi ragu untuk membeli. Jadi memang ini kembali kepada GWM Indonesia untuk bisa meyakinkan para pelanggan di Indonesia bagaimana mereka bisa memperbanyak cabang, mereka bisa juga memperbanyak produk ya dalam waktu dekat kalau bisa tidak hanya 2 atau 3 tapi kalau bisa 5 atau 6 gitu ya dalam tahun pertama untuk membuat masyarakat itu bisa mulai menerima produk dari GWM ini. Jadi memang butuh waktu buat masyarakat Indonesia bisa percaya akan suatu brand. Tapi di zaman sekarang ini yang namanya pabrikan China itu memang
menyerbu ya pasar Indonesia, dan memang rata-rata produknya ya bagus-bagus gitu ya. Jadi kemarin juga kami membuat sebuah di community tab kami ya, kita buat sebuah polling mengenai mobil China, dan rata-rata penonton pemirsa dari Project G ini ternyata masih bisa ya menerima mobil dari China. Mereka memilih salah satu brand China yang bisa dilihat di community tab dari channel ini. Ya, uang nggak sampai 600 juta, tapi Anda punya pilihan mobil seperti ini ya. Jadi ini adalah sebuah medium SUV yang fiturnya seabrek bisa dibilang, looknya juga oke ya, dengan harga yang bisa dibilang cukup kompetitif. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda minat dengan mobil ini? Jika Anda minat, Anda bisa menghubungi GWM Store di PI Mall 1. Bisa hubungi sales di nomor bawah ini. Jika Anda suka, Anda silakan subscribe dan like. Saya Kelly, sampai ketemu lagi.